Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga di masa pandemi ini kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan sehat walafiat dan tentunya jangan lupa tetap mengutamakan protokol kesehatan yaitu 3M, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Maka dari itu, pembelajaran ini dilakukan secara daring. Yang alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu kembali dengan mata pelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang bangun ruang sisi datar. Nah, di mana pada pembelajaran kali ini, di sini memiliki tujuan ya, di mana tujuannya yang pertama itu pengertian dan unsur-unsur balok, kemudian ada menentukan jaring-jaring balok, menentukan luas permukaan balok, menentukan volume balok, serta menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan balok. Nah, pada minggu kemarin kita telah membahas tentang bangun ruang sisi datar, di mana yang kita bahas itu, kalau minggu kemarin kan kita membahas tentang kubus. Nah, kalau sekarang kita akan masuk ke balok, ya. Nah, kalian silahkan perhatikan gambar di bawah ini. Nah, yang pertama di sini ada lemari, kemudian ada kardus ya, kemudian ada kotak tisu, dan ada akuarium. Nah, kalian perhatikan keempat gambar tersebut. Nah, dari gambar tersebut merupakan gambar-gambar yang memiliki suatu ruang. Nah, maka dari itu, gambar tersebut akan berkesinambungan dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini mengenai bangun ruang. Kemudian dari gambar tersebut memiliki unsur-unsur apa saja sih? Apakah luas permukaan dan volumenya dapat dicari? Nah, untuk menjawab pertanyaan berikut, kalian silahkan simak penjelasannya berikut ini. Nah, masuk ke balok ya. Nah, balok itu terbentuk dari persegi panjang yang berhadapan dan sejajar. Oleh karena itu, di sini balok merupakan suatu bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah persegi panjang, di mana sisi-sisi yang berhadapannya itu sama besar dan sejajar. Nah, jadi balok itu merupakan suatu bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah persegi ya, di mana panjang sisi yang berhadapannya itu sama besar dan sejajar ya. Nah, di sini ada unsur-unsur balok. Nah, yang termasuk unsur-unsur baloknya itu apa saja sih? Nah, di sini balok itu memiliki 8 titik sudut. Kemudian memiliki 12 rusuk, memiliki 6 bidang, memiliki 12 diagonal bidang, dan memiliki 4 diagonal ruang, serta memiliki 6 bidang diagonal. Nah, untuk mengetahuinya, kalian terus simak video ini ya. Nah, kita masuk ke unsur yang pertama. Katanya di sini balok itu memiliki 8 titik sudut. Nah, yang dimaksud dengan titik sudut itu yang mana sih? Nah, kalian perhatikan ya, di sini ada L. Nah, L itu yang mana? Nah, L itu yang ini ya. Yang dikatakan titik sudut itu yang ini, ada titik sudut L. Nah, ini namanya titik sudut L ya. Kemudian ada lagi titik sudut I. Nah, ini namanya titik sudut I. Kemudian di sini ada lagi titik sudut E. Nah, ini yang dimaksud dengan titik sudut ya. Jadi yang dikatakan titik sudut itu ini. Nah, ada titik sudut E, titik sudut H, titik sudut I, titik sudut L. Kemudian ada titik sudut K, kemudian ada titik sudut J. Nah, kemudian ada lagi titik sudut F serta titik sudut G. Nah, ini adalah titik sudut pada unsur balok ya, atau lebih jelasnya ini nih, ada lagi nih. Nah, itu titik sudut L, kemudian ada titik sudut I. Nah, itu ada tanda panahnya ya. Nah, kemudian ada titik sudut H. Nah, itu adalah titik sudut dari balok ya. Kemudian ada lagi titik sudut E.
titik sudut K, titik sudut J. Nah, itu adalah titik sudut J. Kemudian ada lagi titik sudut G. Nah, yang terakhir ada titik sudut F. Jadi, titik sudut pada balok itu memiliki 8 titik sudut ya. Kita masuk ke unsur yang berikutnya. Di mana unsur berikutnya katanya balok itu memiliki 12 rusuk. Nah, rusuknya itu yang mana sih? Gitu ya. Nah, jadi rusuknya itu yang ini nih, yang dikatakan rusuk itu ya. Nah, di sini contohnya misalkan di sini ada garis L ke I. Nah, ini adalah rusuk LI dari balok EF, GH, IJ, KL ya. Jadi yang dikatakan rusuk itu yang ini. Kemudian misalkan dari I ke J. Nah, ini adalah rusuk IJ. Kemudian dari J ke K. Ini adalah rusuk JK ya. Kalau tadi itu kan titik sudut. Nah, ini titik sudut. Misalkan I. Nah, I ini adalah titik sudut dari balok EF, GH, IJ, KL. Nah, yang dikatakan rusuknya itu misalkan ini dari K ke J ya. Nah, ini yang dikatakan rusuknya ya. Rusuk K L ya. Kemudian ada rusuk J F. Nah, dari J ke F ini adalah rusuk JF ya. Nah, kalau kurang jelas nih, ada ya ditunjuk pakai arah panah. Nah, di sini ada LI. Nah, rusuk LI itu yang mana? Nah, itu ya yang tanda panah biru itu namanya rusuk LI. Kemudian rusuk HL. Yang mana sih? Oh, itu yang garis putus-putus ya. Yang tegak lurus itu adalah garis HL dari H ke L atau rusuk HL. Nah, kemudian ada EI. Yang mana? Oh, yang itu. Yang itu adalah rusuk EI. Kemudian ada lagi EH. Nah, yang bawah itu ya, yang dari E ke H itu adalah rusuk EH. Kemudian ada lagi rusuk EF. Nah, itu adalah rusuk EF. Ada lagi rusuk GH. Nah, itu yang garis putus-putus ya, yang lurus. Kemudian ada lagi rusuk FG. Nah, yang rusuk FG. Kemudian ada lagi rusuk FJ. Nah, ada lagi GK. Nah, itu adalah rusuk GK dari G ke K. Kemudian ada rusuk JK. Nah, yang itu ada lagi rusuk KL. Nah, yang itu ada, dan yang terakhir ada rusuk IJ. Nah, yang IJ ya. Nah, jadi total rusuknya ada 12 ya. Nah, sekarang kita ke unsur balok yang selanjutnya, di mana balok memiliki 6 bidang. Nah, yang dimaksud 6 bidang itu, atau yang dimaksud dengan bidang itu yang mana sih? Nah, kalian perhatikan gambarnya, di sana terdapat sebuah balok ya. Nah, kemudian yang dikatakan bidang itu yang ini. Nah, itu adalah yang warna ungu ya, itu adalah bidang GH LK. Yang ungu itu adalah bidang GH LK ya. Jadi yang dikatakan bidang itu adalah GH LK pada balok EF GH IJ KL. Nah, kemudian katanya ada 6. Sekarang ini kan baru satu ya. Mana lagi sih yang dikatakan bidangnya? Nah, di sini ada lagi. Nah, itu ada yang warna biru ya. Itu adalah bidang IJ KL. Kemudian ada lagi yang warna hijau. Itu adalah bidang FG KJ. Kemudian ada lagi yang warna biru muda. Itu adalah bidang HE IL. Kemudian ada lagi yang warna merah, itu adalah bidang EF GH. Kemudian ada lagi bidang yang warna kuning, itu bidang EF JI. Jadi yang dikatakan bidang pada balok EF GH IJKL adalah bidang HEIL, kemudian bidang IJKL, bidang EFGH, bidang GHLK, bidang EFJI yang warna kuning, dan bidang FGKJ. Jadi totalnya ada 6 bidang.
Nah, kita ke unsur-unsur balok yang berikutnya. Di sini balok memiliki 12 diagonal sisi atau diagonal bidang. Nah, yang mana sih yang dikatakan diagonal sisi atau diagonal bidang itu? Nah, yang dikatakan diagonal sisi atau diagonal bidang, nah yang itu ya, kalian lihat garis merah di sini. Nah, bentar. Nah, ini. Nah, garis merah ini adalah diagonal sisi dari bidang EFGH atau diagonal sisi EG ya. Kemudian diagonal sisinya mana lagi sih? Nah, bentar. Nah, diagonal sisinya ada lagi selain diagonal sisi EG yang yang ini ya. Ada. Nah, ini diagonal sisi dari FH. Kemudian ada lagi diagonal sisi dari GL yang ini nih ya. Nah, kalian perhatikan gambar kubusnya, maaf, gambar baloknya. Di sana, nah ada diagonal sisi dari GL, kemudian ada diagonal sisi dari KH. Nah, yang mana sih? Nah, yang ini ya. Nah, dari K ke H itu adalah diagonal sisi KH. Kemudian ada lagi diagonal sisi IK. Kemudian ada lagi diagonal sisi JL. Kemudian FJ. Nah, yang garis merah itu ya. Kemudian ada FI. Nah, kemudian ada EL. Nah, itu kemudian HI. Kemudian FK. Kemudian yang terakhir ada GJ. Jadi totalnya di sini terdapat 12 diagonal sisi. Nah, sekarang kita cari yang EG tadi. Yang EG itu dari titik sudut E ke G. Ini adalah diagonal sisi EG. Kemudian ada diagonal sisi EH. Nah, diagonal sisi EH, maaf, FH ya. Nah, dari F ke H. Kemudian ada lagi diagonal sisi GL. Dari G ke L. Yang ini ya. Nah, ini GL. Kemudian ada lagi KH. KH yang mana sih? Dari K ke H ya. Yang ini. Nah, ini ada diagonal sisi KH. Kemudian ada lagi yang IK. IK itu dari I ke K. Yang mana? Yang ini. Nah, yang itu ya. Kemudian ada JL. Dari J ke L. Berarti ini kan J ya. Nah, dari J ke L. Ini adalah diagonal sisi JL. Kemudian ada lagi EJ. EJ itu yang ini. Nah, di sini ya dari titik JE ke titik J itu adalah garis diagonal sisinya dari EJ ya. Kemudian ada diagonal sisi FI. FI itu yang ini. Nah, ini adalah diagonal sisi FI. Kemudian ada EL. Nah, EL yang ini ya. Nah, dari E ke L. Kemudian ada HI. HI itu yang mana sih? Nah, dari H, titik sudut H ke titik sudut I. Ini adalah diagonal sisi dari HI ya. Kemudian ada diagonal sisi FK. Dari F ke K. Kemudian ada GJ. Dari G ke J. Jadi totalnya di sini ada 12 diagonal sisi. Jadi betul, balok itu memiliki 12 diagonal sisi atau diagonal bidang ya, di mana diagonal sisinya itu diagonal sisi dari balok EFGH IJKL itu yang pertama ada diagonal sisi EG, FH, GL, KH, IK, JL, EJ, FI, EL, HI, FK, dan GJ. Jadi totalnya 12. Unsur balok yang selanjutnya adalah diagonal ruang. Nah, katanya balok itu memiliki 4 diagonal ruang. Betul gak? Sekarang kita buktikan ya. Dan diagonal ruang itu
seperti apa gitu ya. Nah, kalian perhatikan di sini pada gambar balok di sini yang hijau ya, ini kalian perhatikan yang dikatakan diagonal ruang itu adalah garis yang memotong ruang, intinya seperti itu ya. Nah, kalian perhatikan. Nah, di sana ada garis merah ya yang ditarik dari titik sudut E ke sudut K. Nah, kan garis merah itu di sana kan memotong sebuah ruang ya. Kalau tadi diagonal sisi atau diagonal bidang itu memotong bidang. Kalau ini diagonal ruang. Makanya di sini garisnya itu memotong ruang ya. Nah, ini adalah diagonal ruang dari EK ya. Kemudian ada lagi. Nah, itu adalah garis yang memotong ruang dari F ke L. Itu adalah diagonal ruang FL. Kemudian ada lagi. Nah, itu garis memotong ruang ya. Itu adalah diagonal ruang dari GI. Kemudian, nah ini kan baru 3 ya, katanya ada 4. Satu lagi yang mana sih? Nah, yang terakhir itu yang ini. Nah, ya. Bentar, saya ganti dulu biar kelihatan. Nah, yang terakhir itu yang ini. Ya, ini adalah diagonal ruang dari H ke J ya, atau diagonal ruang HJ. Nah, ya. Jadi totalnya diagonal ruang pada balok itu memiliki 4 diagonal ruang ya. Nah, unsur yang berikutnya adalah di mana balok itu memiliki 6 bidang diagonal ya. Nah, apakah kalian tahu bagian mana saja yang disebut bidang diagonal? Nah, kalian perhatikan gambar balok KLMN, OPQ, R. Nah, yang dikatakan bidang diagonal itu yang ini ya. Bentar. Nah, itu adalah bidang diagonal balok ya. Di sini katanya ada 6 ya. Itu yang pertama, ada bidang diagonal dari KL QR ya, baru 1. Sekarang yang kedua. Nih, ada lagi bidang diagonal itu. Bidang diagonal apa sih itu? Nah, itu adalah bidang diagonal KM QO ya, baru 2. Kemudian yang ketiga ada lagi. Nah, itu bidang diagonal LNRP. Kemudian, nah ada lagi bidang diagonal dari MNOP ya, 4, 2 lagi. Nah, itu bidang diagonal LMRO. Kemudian yang keenam ada bidang diagonal yang warna merah itu ya, bidang diagonal KPQN. Jadi totalnya 6 bidang diagonal ya. Selanjutnya kita masuk ke jaring-jaring balok. Nah, di sini jika suatu bangun ruang diiris menurut beberapa rusuknya, kemudian dibentangkan sedemikian rupa sehingga sisi-sisi bangun ruang itu saling berkaitan dan terbentang pada suatu bidang, maka bangun datar yang terbentuk itu disebut jaring-jaring. Nah, dari jaring-jaring balok itu, nah contohnya seperti ini. Di sini terdapat sebuah kotak kue ya, ini berbentuk balok yang ini. Nah, setelah kotak kue ini diiris menurut beberapa rusuknya, kemudian dibentangkan sedemikian rupa sehingga sisi-sisinya ini eh, saling berkaitan ya, saling berkaitan. Maka setelah tadi diiris rusuknya, kemudian dibentangkan dan sisi-sisinya saling berkaitan, maka terbentuklah jaring-jaringnya seperti ini ya. Jadi dari kotak kue ini diiris-iris sehingga membentuk jaring-jaring kotak kue ya, di mana kotak kue itu berbentuk balok ya. Jadi seperti ini. Kemudian nah ini jadi jaring-jaringnya ini sama ya. Baik gambar 2 ataupun 3 ini adalah gambar 2 ataupun 3 ini adalah jaring-jaring pada sebuah balok.
Selanjutnya luas permukaan balok. Menentukan luas permukaan balok. Nah, untuk menentukan luas permukaan balok, kalian perhatikan penjelasannya berikut. Nah, di sini terdapat balok KL, MN, OP, QR ya. Yang di sini yang rusuk KL ini di sini sebagai panjang ya. Berarti kalau KL panjang otomatis OP pun panjang ya. Baik OP maupun yang ini yang QR ini juga panjangnya, M juga panjangnya. Nah, untuk LM di sini lebarnya ya, serta MQ ini adalah tingginya ya. Kalau MM lebar berarti KN pun lebar karena sama ya. Nah, untuk menentukan luas permukaan baloknya itu sendiri, nah di sini, jadi balok ini diubah ke jaring-jaring, maka jadilah seperti gambar yang kedua, yang ini, ya. Nah ini adalah misalkan yang ini adalah bagian dari sini ya. Nah, kemudian yang satu ini juga bagian dari sini. Dua kan ya. Kemudian ini misalkan bagian depan, ini alas bawah, ini bagian belakang, ini bagian tutupnya. Yang ini misalkan yang ini itu bagian di sini misalkan nih, yang ini ya. Nah kan kalau kita lihat dari jaring-jaring tersebut ya, ini semuanya merupakan bangun persegi panjang ya kalau kita lihat. Nah, di mana untuk mencari luas pada bangun persegi panjang itu rumusnya adalah panjang dikali lebar ya. Nah, di sini keterangannya. KL sama dengan panjang sama dengan P ya. Panjang sama dengan P, kemudian LM sama dengan lebar sama dengan L ya. Ini maksudnya bukan satu ya, ini L. Kemudian MQ sama dengan tinggi sama dengan T ya. Nah, ini luas permukaan balok itu sama dengan T di tinggi dikali lebar ditambah panjang dikali lebar, kemudian ditambah tinggi dikali lebar, ditambah panjang dikali tinggi, ditambah panjang dikali lebar, ditambah panjang dikali tinggi. Nah, itu sama dengan di sini. Nah, dua ini dari mana sih? Nah, kalian perhatikan. Di sini kan ini tinggi dikali lebar ya. Tinggi dikali lebar. Tinggi dikali lebarnya kan ini ada dua ya. Atau yang ini, bentar saya ganti dulu warnanya. Nah, atau yang ini ya. Oh, belum saya oke kan ya. Atau yang ini, nih, tinggi dikali lebar. Nah, ini juga tinggi dikali lebar. Ada dua ya, maka diperoleh 2 dikali tinggi dikali lebar ya. Untuk yang 2 dikali panjang dikali lebar pun, nah ini kenapa duanya dari mana sih? Kalian perhatikan di sini ya. Nah, kita anggap yang ini ya. Ini kan sama ya. Ada 2 dengan yang ini. Nah, maka diperolehlah panjang dikali lebar. Kemudian untuk yang panjang dikali tinggi pun sama, ada 2 ini. Nah, yang ini harusnya tinggi ya. Bukan ini harusnya P dikali L. Maaf, dikali T ya, bukan dikali L. Ini juga sama. Nah, maka di sini diperoleh 2 dikali L ditambah 2 dikali P dikali dengan L ditambah 2 dikali P dikalikan tinggi. Nah, maka di sini diperoleh 2 dikali P dikali L ditambah P dikali T ditambah T dikali. Nah, untuk contoh soalnya, kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Di sana ada kotak kue. Nah, pada gambar di samping didapat sebagai berikut, di mana luas 1 itu sama dengan luas 5, kemudian luas 2 sama dengan luas 4, dan luas 3 sama dengan luas 6 ya. Nah, ini luas 1 dengan luas 5. Kemudian ada luas 2 yang ini
sama dengan luas 4. Dan luas 3, yang ini sama dengan luas 6 ya. Nah, kemudian sehingga luas seluruh kotak kue itu sama dengan luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3 tambah luas 4 tambah luas 5 tambah luas 6. Sama dengan, karena tadi ya, di mana luas 1 itu sama dengan luas 5, berarti luas 1 ditambah luas 5 ditambah luas 2 itu kan sama dengan luas 4, maka luas 2 ditambah dengan luas 4. Ini bukan 11 atau 15 atau 12 atau 14, 13, 16 ya, tapi itu adalah luas 1, luas 5, luas 2, luas 4, luas 3, dan luas 6. Yang ini nih. Bentar. Nah, ini bukan 11, tapi ini luas 1 ya. Kemudian ini luas 5 atau L5, cuman itu L-nya L kecil, bukan L besar ya. Ini juga L2 atau luas 2, bukan 12 ya. Nah, ini semua adalah luas 1 sampai luas 6. Nah, di mana untuk luas 1 itu kan yang ini ya. Nah, ini sama dengan luas 5. Totalnya ada berapa di sini? Ada 2 kan ya, luas 1 dan luas 5. Maka di sini diperoleh 2 dikali luas 1. Kenapa luas 1? Kenapa enggak luas 5? Baik luas 1 ataupun luas 5 di sini nilainya sama ya, karena sama dengan ya. Nah, ini 2 dikali luas 2 ditambah 2 dikali luas 3. Nah, di sini luas 1-nya berapa? Ya. Nah, di sini luas 1-nya itu kan ini ya, yang ini. Luas 1 itu yang ini. Di mana memiliki ini panjangnya ya. Nah, ini lebarnya. Nah, kalau ini adalah tingginya, kalau dilihat dari gambar nih yang ini. Ini panjang 14, lebarnya 7, tingginya 20 ya. Di sini kan 2 dikali luas 1. Luas 1 yang ini berarti di sini 7 dikali berapa? 20. 7 dikali 20 berapa? 280 dikalikan 7 dikali 20 itu 140, kemudian dikalikan 2 sama dengan 280. Kemudian ditambah 7 dikali 14 dikalikan 2 sama dengan 196, ditambah 2 dikali 14 dikali 20 itu sama dengan 560. Nah, ini ditambahkan semua, maka hasilnya didapat 1036. Ini sentimeter ya per segi. Nah, jadi luasnya adalah 1036 cm per segi. Itu contoh soal 1. Nah, sekarang perhatikan contoh soal yang keduanya. Contoh soal yang berikutnya, di sini ada kubus yang memiliki panjang 12 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 10 cm. Nah, pertanyaannya, suatu balok memiliki panjang 12, lebar 6, dan tinggi 10. Tentukan luas permukaan balok tersebut. Jadi di sini kita akan menentukan luas permukaan balok ya, di mana tadi cara mencari luas permukaan balok itu rumusnya sama dengan 2 dikali panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Nah, maka di sini diperoleh 2, panjangnya tadi 12 ya. Nah, maka di sini panjangnya diganti dengan 12, kemudian lebarnya kan 6, diganti dengan 6. Nah, 12 dikalikan 6 itu sama dengan 72 yang ini ya. Kemudian tadi panjangnya 12, tingginya 10. 12 dikalikan 10 sama dengan 120. Kemudian ada 6 dikalikan 10. Nah, 6 ini sebagai lebarnya dan 10 ini sebagai tingginya. Nah, yang ini ya. 6 itu lebarnya yang ini, tingginya yang ini, kalau panjangnya yang ini. Nah, 6 dikali 10 itu sama dengan 60. Nah,
72 ditambah 120 itu sama dengan 192. Kemudian 192 ini ditambahkan 60. Maka hasilnya 252 cm persegi. Jadi luas permukaan balok tersebut adalah 252 cm persegi. Yang ini ya. Kalau ini salah, ini bukan ya. Ini bukan. Nah, kita hapus dulu. Jadi luasnya itu 252 cm persegi. Contoh soal yang selanjutnya. Suatu balok mempunyai panjang 11 cm, kemudian lebarnya 9 cm, dan luas permukaan baloknya 478 cm persegi. Nah, pertanyaannya adalah tentukan tinggi balok tersebut. Ya, jadi panjangnya di sini 11 cm, kemudian lebarnya 9. Ya, nah tingginya ini masih jadi pertanyaan. Jadi kita harus cari tingginya. Nah, untuk cari tingginya, karena yang diketahuinya tadi luas permukaan, di mana untuk mencari luas permukaan itu rumusnya L atau luas sama dengan 2 dikali panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Nah, luas permukaannya di sini karena sudah diketahui, maka kita ganti dengan 478 ya. Nah, sama dengan 2 dikali, di mana panjangnya itu 11, jadi diganti dengan 11. Kemudian lebarnya itu 9. Nah, pokoknya untuk panjang sama lebarnya itu diganti dengan 11 dan 9. Kalau tingginya kita tetap cantumkan T. Kenapa? Karena kita masih mencari tingginya itu berapa ya. Nah, maka di sini 478 itu kita bagi dengan 2. Loh, kok kita bagi dengan 2? 2-nya itu dari mana gitu ya? Nah, 2-nya berasal dari sini ya. Kenapa bisa jadi dibagi? Karena di sini 2-nya itu kan 2 dikali ya. Nah, kalau kita pindah ruaskan, otomatis di sini 2-nya itu jadi membagi ya. Kalau tadi mengali, kalau sekarang membagi. Maka di sini diperoleh 478 dibagi 2 itu sama dengan 239 ya, sama dengan 99. Nah, 99 dari mana? Dari sini. Dari 11 dikali 9 sama dengan 99. Nah, untuk yang 20T ini berasal dari 11 ditambah 9 itu 20T ya. Nah, kemudian yang 99 ini, nah itu sama seperti tadi, dipindah ruaskan ya. Kalau tadi kan asalnya dikali, dipindahkan jadi dibagi. Kalau karena ini 99-nya itu ditambah, maka kalau kita pindah ruaskan itu menjadi dikurangi ya. Jadi ketika 239 dikurangi 99 itu hasilnya adalah 140. 140 sama dengan 20 T, karena yang dicarinya T, maka di sini T sama dengan 140 ya. Nah, ini dibagi 20. Nah, 20-nya dari sini ini ya. Dipindah ruaskan, asalnya dikali jadi dibagi, maka 140 dibagi 20 itu adalah 7 cm. Jadi untuk tingginya di sini, nah di sini sama dengan 7 cm atau yang ini nih. Nah, itu adalah contoh soalnya ya, ketika kita mencari tingginya. Selanjutnya kita masuk ke volume balok. Nah, sekarang menentukan volume balok. Kalian perhatikan gambar yang barusan muncul itu. Nah, di sana keterangannya di mana panjangnya itu sama dengan 4 satuan volume. Kemudian lebarnya sama dengan
1 satuan volume dan tingginya sama dengan 4 satuan volume. Nah, 4, 1 dan 2 itu dari mana sih? Kalian perhatikan. Gambar balok ini, nah yang ini kan tersusun atas beberapa kubus ya. Nah, disusun sehingga membentuk bangun balok gitu kan ya, dimana di sini panjangnya itu katanya tadi 4 satuan volume. Nah, 4 satuan volume itu yang ini ya. Nah, ini kan ada 1 ya, 2 di sini, ini 3, dan ini satu lagi 4. Jadi totalnya panjangnya dari sini ke sini, kita ganti dulu warnanya. Nah, jadi 4 itu dari sini ke sini. Jadi total panjangnya itu 4. Kalau lebarnya itu kan cuma 1 ya. Nah, ini jadi lebarnya 1 satuan volume, dan untuk tingginya di sini terdapat 2 tumpukan kubus ya. Nah, ini 1, ini 2. Maka diperoleh 2 satuan volume untuk tingginya. Kemudian, nah, karena tadi di sini sudah didapat ya bahwa panjangnya itu 4, lebarnya 1, dan tingginya 2, maka 4 dikali 1 dikali 2 itu sama dengan 8. Yang ini ya, satuan kubik, kalau ini satuan volume. Kenapa? Sebenarnya untuk volume itu satuannya kubik kan. Jadi baik volume atau kubik sama saja ya. Asal jangan persegi, karena persegi itu persegi itu merupakan satuan dari luas ya. Nah, maka diperolehlah volume balok sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi, atau panjangnya dikali dengan P, lebarnya dikali dengan L, dan tingginya dikali dengan T. Nah, ini. Jadi untuk mencari volume balok itu rumusnya adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Untuk contoh soalnya, nah, nah ini contoh soalnya. Diketahui suatu balok mempunyai panjang 8 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 12 cm. Berapakah volume balok tersebut? Nah, tadi rumusnya apa volume balok teh? Cara mencari volume balok tadi rumusnya adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, ini ya. Di mana diketahui panjangnya itu 8 cm, luasnya 4 cm, tingginya 12 cm, yang ditanyakannya volume. Nah, kita jawab di sini. Ini rumus untuk mencari volumenya, panjang dikali lebar dikali tinggi, di mana panjangnya 8, lebarnya 4, tingginya 12. Nah, 4, 8, 12 ini kalian tinggal kalikan saja ya. Ketika 8 dikalikan 4 itu sama dengan 32. 32 ini dikalikan 12, hasilnya adalah 384 cm kubik. Jadi volume bangun tersebut adalah 384 cm kubik. Contoh soal yang berikutnya, di sini diketahui volume sebuah balok itu 120 cm kubik. Jika panjang dan lebar balok adalah 6 cm dan 5 cm, tentukan tinggi balok tersebut. Nah, permasalahannya ini adalah di mana diketahui volumenya itu 120, panjangnya 6, lebarnya 5. Yang ditanyakan itu adalah tinggi baloknya ya. Nah, kita jawab sekarang di sini, di mana karena kalau tadi kan diketahui itu mencari tinggi, cuman yang diketahuinya tadi itu kan luas permukaan ya. Kalau sekarang diketahuinya volume, maka di sini kita gunakan rumus mencari volume, di mana rumusnya itu panjang dikali lebar dikali tinggi. Untuk volumenya di sini sudah diketahui yaitu 120 ya. Panjangnya 6, lebarnya 5, tingginya yang masih menjadi pertanyaan. Nah, di sini 6 dikali 5 itu sama dengan 30. 30 dikalikan T itu sama dengan 30 T.
ya. Untuk 120-nya masih tetap. Nah, karena yang dicarinya itu T, maka di sini T atau tinggi sama dengan 120 dibagi 30. Nah, 30-nya itu dari sini. Nah, ini kan 30 dikali T. Ketika 30 ini dipindah ruaskan, asalnya perkalian jadi pembagian. Maka 120 dibagi 30 itu sama dengan 40 cm. Jadi untuk tinggi, nah, dari bangun ini adalah jadi tingginya itu adalah 40 cm ya. Nah, di sini 40 cm gitu lah ya. Nah, kita masuk ke contoh soal yang berikutnya. Di sini ada menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan balok ya. Sebuah mainan berbentuk balok yang terbuat dari plastik dengan ukuran panjang 8,4 cm, lebar 3,7 cm, dan tinggi 6,2 cm. Tentukan volume mainan tersebut jika diisi air secara penuh. Nah, jadi di sini diketahui panjangnya itu adalah 8,4 ya, kemudian lebarnya 3,7 dan tingginya 6,2. Yang ditanyakan adalah volume volume mainan tersebut jika diisi air secara penuh ya. Nah, karena yang ditanyakannya volume, maka di sini Pi sama dengan P dikali L dikali T ya. Itu adalah rumus untuk mencari volumenya, di mana panjangnya tadi itu adalah 8,4 dikalikan dengan 3,7 atau lebar dan dikalikan dengan tinggi, di mana tingginya itu 6,2. Nah, 8,4 dikali 3,7 dikali 6,2 itu hasilnya 192,696 cm kubik ya. Jadi volume balok tersebut adalah 192,696 cm kubik ya. Perhatiannya, semoga video ini bermanfaat, khususnya buat kita semua. Nah, mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti atau kurang dipahami oleh kalian. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.